Semangat pagi semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang program pengolah angka, yaitu program Microsoft Excel. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari Microsoft Excel dari mulai awal untuk pemula, yaitu mulai dari mengaktifkan program Microsoft Excel. Di sini saya akan menyampaikan 3 cara untuk mengaktifkan program Microsoft Excel. Yaitu yang pertama menggunakan menu start yang ada pada bagian bawah monitor. Di sini ada menu start, kita klik. Kemudian di sini ada all apps atau mungkin di komputer teman-teman terteranya all program, bisa diklik itu ya. Kita klik pakai mouse sebelah kiri ya. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari Microsoft Office. Nah, ini dia Microsoft Office. Saya klik 1 kali dengan mouse kiri. Kemudian di sini ada Microsoft Excel. Nah, ini kita klik 1 kali maka program Microsoft Excel akan terbuka. Oke, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua menggunakan icon shortcut yang ada pada desktop, yang ada pada layar monitor ini. Icon shortcut adalah gambar kecil-kecil ini, logo dari masing-masing program aplikasi. Dan icon shortcut ini bisa kita atur, bisa kita tampilkan, ataupun bisa kita sembunyikan. Bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, di sini icon shortcut dari Microsoft Excel yaitu ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor. Dan ini logonya yaitu berupa logo huruf X. Nah, kalau menggunakan icon shortcut, maka kita klik 2 kali dengan cepat mouse sebelah kiri. Klik 2 kali dengan cepat, maka akan terbuka dari program Microsoft Excel ini. Ini langkah yang kedua. Langkah ketiga untuk membuka atau mengaktifkan program Microsoft Excel yaitu dengan cara mengetik Microsoft Excel pada tab search. Ini ada di bawah di dekat menu start, ini ada tab search. Nah, di sini kita ketik Microsoft Excel pada tab search ini. Nah, kebetulan kalau tempat saya begitu saya klik tab search maka akan langsung muncul Microsoft Excel karena memang sering digunakan, maka program-program yang sering digunakan biasanya langsung muncul di sini. Tapi jika belum tertera, teman-teman bisa ketik dulu Microsoft Excel. Oke, ini sudah saya langsung klik Microsoft Excel di sini. Kita klik 1 kali untuk membuka atau mengaktifkan program Microsoft Excel. Oke, saya klik. Nah, di sini proses sedang membuka lembar kerja dari Microsoft Excel. Oke, teman-teman, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, teman-teman, di sini tampilan dari lembar kerja atau worksheet program Microsoft Excel. Di sini kita akan kenalan dulu dengan beberapa icon toolbar dan menu yang ada pada Microsoft Excel. Nah, di sini ada file, home, insert, page layout, dan seterusnya di bagian atas. Ini adalah menu dari program Microsoft Excel. Masing-masing menu ini jika kita klik maka dia akan masing-masing memiliki icon toolbar. Icon toolbar ini adalah gambar yang kecil-kecil ini adalah icon toolbar yang memiliki masing-masing fungsi. Nah, di sini akan sedikit kita berkenalan dengan icon toolbar yang paling sering digunakan. Saya mulai dari paling atas, ini yang pojok kiri atas. Di tempat saya ini tertera di sini ada icon toolbar save. Kalau yang bagian barisan yang save ini yang paling atas, ini untuk menampilkannya ataupun menyembunyikannya. Di sini ada customize tanda panah ke bawah, kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa yang bisa kita tampilkan ataupun kita sembunyikan. Kalau di sini sudah tertera tanda checklist, berarti icon toolbar tersebut sudah kita tampilkan di layar lembar kerja. Namun jika ada yang ingin teman-teman tampilkan dan belum terchecklist, teman-teman tinggal checklist saja. Dan jika ingin ada yang disembunyikan, tinggal hilangkan saja tanda checklistnya.
Oke, begitu teman-teman. Nah, ini kembali ke menu ke icon toolbar save yang fungsinya untuk menyimpan data. Save ini bisa juga kita gunakan dengan menggunakan gabungan dari tombol yang ada pada keyboard, yaitu tombol Ctrl dan huruf S. Ctrl S itu bisa digunakan untuk menyimpan file data yang kita buat. Kemudian di sebelahnya ada undo. Undo ini adalah untuk mengembalikan pekerjaan sebelumnya contohnya yang misalnya sebelumnya kita membuat suatu pekerjaan, itu kita hapus dan ternyata setelah kita pikir-pikir itu bagus dan menarik juga, nggak jadi dihapus, maka bisa kita klik undo untuk mengembalikan pekerjaan kita semula. Dan di sebelahnya ada redo, ini berfungsi untuk sebaliknya dari undo. Kemudian di sini ada print preview. Print preview ini untuk kita melihat tampilan hasil kerja kita, apakah sudah rapi atau belum sebelum kita cetak. Dan di sini print preview and print ini bisa kita gunakan sekaligus untuk melihat tampilan hasil pekerjaan atau sudah rapi atau belum, dan juga untuk mencetak hasil dari pekerjaan kita. Di sebelahnya ada new, di sini untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian di sebelahnya ada open, yaitu untuk membuka file yang sudah tersimpan di komputer kita atau di laptop kita. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada menu file, ada menu home, insert, dan seterusnya. Pada menu home ini ada cut. Cut ini berfungsi untuk memotong atau memindahkan teks atau gambar atau data file lainnya. Kemudian di sini ada copy. Copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan teks atau gambar dan file. Kemudian di sini ada font. Kalau kita arahkan dia akan muncul tulisan font. Font ini untuk mengganti jenis huruf. Jadi di sini teman-teman bisa klik tanda panah ke bawah ini, maka akan muncul beberapa jenis huruf yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Kemudian di sebelahnya ada font size, yaitu ukuran huruf. Di sini juga teman-teman bisa pilih ukuran huruf mana yang teman-teman butuhkan. Selanjutnya di bawahnya ada logo huruf B, yaitu bold untuk menebalkan teks. Di sebelahnya ada logo I, yaitu icon toolbar italic untuk memiringkan teks, dan O underline, yaitu untuk memberi garis bawah pada teks. Di sebelahnya lagi ada border, ini untuk kita membuat tabel. Kemudian selanjutnya ada fill color, ini untuk memberi warna pada objek atau pada tabel. Kemudian di sini ada font color, di sini untuk memberi warna atau mengubah warna dari tulisan atau huruf atau teks yang kita buat. Selanjutnya di sini ada alik left. Alik left ini berfungsi untuk meratakan teks ke kiri, center untuk menengahkan teks, kemudian alik right untuk meratakan teks ke kanan. Dan bagian atasnya ini juga sama, top align, cuma ini berfungsi untuk meratakan teks lebih ke atas, dan kalau yang middle ini juga untuk ke tengah, tapi tengahnya itu untuk ke kiri kanannya, sementara yang center ini untuk atas bawahnya. Ketika kita pilih keduanya middle dan center, maka akan tengah, kiri, kanan, atas, bawah. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada make and center. Make and center ini untuk menggabungkan beberapa teks. Nah, selanjutnya di sini ada insert. Di sini ada insert table, ada insert picture ya. Insert table untuk membuat tabel, picture memasukkan atau menyisipkan gambar. Clip art ini juga untuk kita menyisipkan gambar-gambar atau simbol kecil yang mungkin nanti kita butuhkan. Kemudian di sini ada shape, ini ada berbagai macam bentuk seperti lingkaran, persegi, dan sebagainya yang mungkin nanti bisa kita butuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Selanjutnya ada grafik yang berbentuk kolom, line, pie, bar, dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada page layout. Nah, page layout ini untuk mengatur lembar kerja kita, untuk mengatur jenis kertas yang mau kita gunakan dan ukuran top, bottom, left, right dari kertas tersebut. Nah, ini kita akan coba langsung kerjakan ya untuk page setup.
Oke teman-teman, sebagai saran tips dari saya, sebelum mengerjakan tugas yang ingin teman-teman kerjakan, sebaiknya atur dulu lembar kerjanya sehingga nanti hasil yang teman-teman kerjakan itu rapih, bukan hanya benar tapi juga rapih, karena pekerjaan yang kita buat memang tidak hanya dituntut benar tapi juga rapih. Nah, sebaiknya kita atur di awal pekerjaan sebelum kita mulai mengetik. Nah, di sini kita atur dulu page setup-nya. Kita klik di sini ada menu page setup. Nah, di bagian depan page setup itu ada titik kecil ya. Nah, itu kita klik. Nah, di sini kita klik, nah muncul kotak dialog seperti ini ya. Di sini ada page. Nah, di sini ada potret. Potret itu kalau misalnya pekerjaan kita yang kita inginkan dalam bentuk kertas tegak. Tapi kalau kita menginginkan dalam posisi horizontal, berarti kita pilihnya landscape. Ini sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita ya. Nah, di sini saya biarkan potret ya. Next time mungkin nanti dalam video pembelajaran berikutnya kita bisa pilih landscape untuk pekerjaan misalnya laporan keuangan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya di bawahnya ada paper size. Paper size di sini ada segitiga, kita klik. Nah, di sini untuk memilih jenis kertasnya, biasanya yang kita gunakan itu A4 ataupun folio. Nah, di sini saya pilih untuk latihan hari ini menggunakan kertas A4. Saya klik A4. Kemudian di sini ada margin. Margin di sini ada left itu untuk mengatur batas kiri dari kertas, top batas atas kertas, right batas kanan kertas, dan bottom itu batas bawah kertas. Nah, di sini sesuaikan dengan kebutuhan. Saya biarkan saja dulu ini seperti ini. Nanti kalau misalnya kita membutuhkan pekerjaan yang lebih luas, lebih lebar, ini left right tab bottomnya bisa kita perkecil ukurannya. Tapi kalau misalnya kira-kira pekerjaan kita standar tidak membutuhkan area yang luas, mungkin malah bisa kita tambahkan angka ini atau kita biarkan dengan angka yang ada ini, gitu ya teman-teman. Yang terpenting kita sudah pilih tadi jenis kertasnya A4 atau folio, sehingga nanti ketika kita mengeprint sesuaikan dengan jenis kertas yang kita pilih dan kita atur tadi. Kalau kita memilih A4 berarti nanti kita mencetak ngeprintnya pakai kertas A4. Kalau kita tadi pilihnya F4 folio, berarti nanti kita ketika mencetak atau mengeprintnya menggunakan kertas F4. Begitu ya teman-teman. Oke, ini kita klik OK. Setelah selesai kita setting atur batas-batas dari kertas ini. Oke teman-teman, kita klik OK. Nah, di sini ketika kita sudah mengatur lembar kerja pada page layout, maka akan muncul garis putus-putus seperti ini ya teman-teman. Ini fungsinya adalah menandakan dari batas halaman pada masing-masing bagian dari lembar kerja ini. Jadi kalau kita ingin mengerjakan pekerjaan dalam satu halaman, maka jangan keluar dari garis putus-putus ini. Ini ada di sebelah bagian kanannya dan juga ada batas di bagian bawahnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan untuk tidak keluar dari batas halaman ini, karena kalau keluar dari batas halaman ini maka akan masuk ke halaman berikutnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita lanjutkan lagi pada pengenalan tentang sel. Pada program Microsoft Excel ini kita mengenal istilah yang namanya sel. Sel yaitu pertemuan antara baris dan kolom. Nah, yang mana ya baris dan kolom? Oke teman-teman, bisa lihat di sini ada huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini yang saya sorot dengan kursor. Ini merupakan kolom. Ini yang disebut sebagai kolom. Dan di sini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini disebut sebagai baris. Nah, ketika ada pertemuan antara kolom dan baris atau baris dan kolom, itulah yang dinamakan dengan sel. Nah, posisi kita sekarang berada di sel mana? Berada di sel, kita lihat di sini kolomnya B, kemudian barisnya 4, berarti kita berada pada sel B4. Ini sel aktif berada pada B4. Dan di sini dari sel B4 atau sel mana yang aktif akan secara otomatis tertera pada area name box. Ini yang saya sorot dengan kursor. Ini ada yang namanya name box. Name box ini menunjukkan posisi kursor yang aktif, sehingga nanti dia akan berubah-ubah sesuai dengan posisi sel yang aktif. Ini saya klik di sebelah sini, saya pindahkan. Di sini kita ada di sel C3, maka di sini pun C3 terteranya di name box.
Ketika saya pindahkan ke sini A3, maka di Namebox pun akan berubah menjadi A3. Oke, jadi Namebox itu berfungsi untuk menunjukkan posisi sel yang aktif. Kemudian selanjutnya di sini ada formula bar. Di sini masih kosong karena saya belum menulis apapun. Contoh misalnya saya di sini menulis daftar. Nah, di situ kan otomatis di formula bar ini akan muncul apa yang tertera pada sel yang aktif. Nah, fungsi dari formula bar ini bisa juga ketika kita mau mengedit ada kesalahan yang ingin kita benarkan atau kita hapus, maka bisa kita klik pada formula bar ini. Kita klik di sini, kita tambahkan yang kurang atau mau kita hapus. Di sini ya teman-teman, misalnya ada yang mau kita edit. Nah, di sini juga bisa kita gunakan, misalnya kita mau ngedit selain menggunakan formula bar, bisa juga menggunakan tombol F2 yang ada pada keyboard. Bukan tombol huruf F dan angka 2, bukan, tapi tombol F2 yang ada pada bagian atas keyboard. Itu bisa kita gunakan untuk mengedit. Oke, teman-teman, selanjutnya di bagian paling bawah monitor, di situ tertera tulisan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Secara default, ketika kita pertama kali membuka program Microsoft Excel, itu biasanya secara default muncul 3 sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ini bisa kita atur, untuk jumlah sheet bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangi, dan nama sheet ini bisa kita ubah namanya sesuai dengan isi file lembar kerja yang kita buat. Contoh, misalnya di sini saya ingin mengganti nama dari sheet ini. Nah, untuk mengganti nama sheet ini, kita klik kanan mouse pada bagian tulisan sheet 1. Pada bagian mana yang mau kita ganti nama, itu yang kita klik kanan mouse. Di sini yang ingin saya ganti nama yaitu di sheet 1, maka saya klik kanan di tulisan sheet 1. Oke, ini saya klik kanan mouse. Nah, di sini muncul beberapa perintah. Ini sekalian saya jelaskan ya. Sebelum kita mengganti nama, di sini ada insert. Insert ini untuk kita menambahkan jumlah dari lembar kerjanya. Kemudian delete di sini untuk menghapus lembar kerja. Tapi hati-hati teman-teman, untuk mendelete atau menghapus, pastikan benar-benar lembar kerja mana yang mau dihapus. Karena ketika teman-teman mengklik delete, maka secara otomatis lembar kerja tersebut akan langsung terhapus tanpa ada notifikasi pertanyaan, "Are you sure for delete it?" Apakah Anda yakin untuk menghapusnya? Itu tidak ada pertanyaan tersebut, sehingga ketika menghapus maka akan langsung terhapus. Maka saran dari saya untuk berhati-hati untuk menghapus, pastikan memang benar-benar teman-teman ingin hapus. Jangan sampai salah klik gitu. Selanjutnya rename. Rename di sini untuk mengganti nama. Nanti akan kita kerjakan. Selanjutnya saya jelaskan dulu tentang move or copy. Di sini move or copy yaitu untuk memindahkan atau mengcopy dari lembar kerja. Contoh misalnya yang kalau move itu kalau kita klik move, di sini ada keterangan seperti ini ya teman-teman. Kalau mau kita move, apakah mau di file yang sama atau di file yang berbeda? Contoh misalnya saya mengerjakan daftar nilai hari ini untuk kelas 10A di file 10A. Tapi saya ingin memindahkan file ini juga ke file lain yang bernama daftar nilai kelas 11, misalnya seperti itu. Maka saya pilih di sini to book 1. Ini kebetulan belum saya tulis ganti nama. Di sini nanti akan tertera nama filenya. Nah, di sini sesuaikan dengan tujuan file kita kemana. Kita klik di sini to book ke file yang mana. Terus di sini ada tulisannya before sheet. Nah, before sheet ini kita mau meletakkannya di sebelum lembar kerja yang mana? Apakah setelah sheet 1 atau sebelum sheet 1 atau sebelum sheet 2? Before, sebelum. Apakah sebelum sheet 1 atau sebelum sheet 2? Nah, ini bisa kita atur. Kalau move to end itu berarti di lembar yang terakhir. Ini kalau kita mau memindahkan, move. Tapi kalau kita mau create a copy, berarti pastikan di sini kita checklist. Kalau kita checklist ini berarti kita perintahnya adalah mengcopy, mengganda, menyalin. Bukan memindahkan gitu ya teman-teman. Bedanya kalau memindahkan berarti dia pindah di posisi aslinya, tidak ada lagi file tersebut. Tapi kalau kita mengcopy, di posisi awal tetap ada file tersebut dan kita gandakan ke lembar kerja lain.
Seperti itu ya teman-teman. Kalau ini untuk kita move or copy, kita kembali ke tujuan kita tadi, yaitu mengganti nama. Nah, di sini kita klik rename, klik kiri mouse ya teman-teman. Saya klik rename untuk mengganti nama sheet ini. Nah, langsung saja kita ketik apa nama baru dari sheet tersebut. Misal contoh saya menulis di sini lat 1, latihan 1 ya. Saya singkat menjadi lat spasi 1. Nah, di sini kita langsung enter saja teman-teman. Langsung enter. Nah, di sini akan berganti nama sheetnya itu lat 1. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah, tapi di sini sebenarnya ada cara termudah untuk kita menambah jumlah sheet yang kita butuhkan, jumlah lembar kerja yang kita butuhkan. Di sini bagian akhir setelah tulisan sheet 3, di sini kayak ada logo ya. Nah, di sini ada logo insert worksheet. Nah, kita klik saja ini, maka akan muncul lembar kerja sesuai yang kita inginkan berapa jumlahnya. Nah, ini cara yang lebih mudah dibandingkan tadi kita klik kanan kemudian insert. Nah, cara yang lebih mudah adalah menggunakan dengan klik saja logo insert ini, maka akan terus bertambah sesuai dengan jumlah kebutuhan kita. Nah, di sini asiknya juga menggunakan Excel. Dalam satu file kita bisa memiliki beberapa lembar kerja sesuai dengan kebutuhan, dan dalam satu lembar kerja pun memiliki banyak halaman yang bisa kita gunakan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita kembali ke lat 1. Di sini kita akan coba belajar untuk mengetik dan membuat tabel, dan kita akan belajar sedikit rumus nanti ya. Nah, di sini saya klik ke formula bar. Di sini saya akan tulis daftar nilai kelas 10A, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini daftar nilai kelas 10A. Di sini saya tulis contohnya misalnya nomor, kemudian nama, ini saya ketik ya, kemudian mata pelajaran, kemudian di bawahnya saya tulis contohnya misalnya IPA misalnya ya, kemudian matematika misalnya, kemudian PJOK misalnya gitu ya, kemudian selanjutnya tik misalnya seperti itu. Kemudian sebelah sini saya tulis jumlah, sebelahnya lagi rata-rata, maka kita akan belajar rumus ini nanti ya. Kemudian di sini ranking. Nah, nanti kita akan belajar untuk menghitung ranking. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, ini bisa kita atur nih melalui kolom. Kolom ini bisa kita besar kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini akan saya atur, ada yang saya kecilkan dan ada saya lebarkan. Nah, dengan cara begini, kita arahkan ke bagian batas-batas kolom tersebut. Kita klik, geser, kalau mau kecilin berarti ke arah kiri, kalau mau melebarkan, membesarkan berarti ke arah kanan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini saya kecilkan untuk mata pelajarannya karena saya membutuhkan ruang agak lebar untuk jumlah dan rata-ratanya. Nah, di sini jumlah saya tambahkan, rata-rata saya tambahkan, ranking saya tambahkan. Ingat teman-teman tadi yang saya sampaikan bahwasannya jangan sampai keluar dari batas garis putus-putus ini agar tidak keluar dari halaman. Oke, teman-teman seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar membuat nomor. Ingat teman-teman, 1, 2, 3 yang ada di sini adalah baris, bukan nomor yang tidak perlu kita buat lagi karena ada di sini. Bukan ya teman-teman, ini adalah baris. Ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat rumus-rumus gitu ya teman-teman. Jadi untuk nomor tetap kita buat. Nah, di sini cara membuat nomor yaitu kita ketik dulu angka 1, kemudian enter, kemudian kita ketik lagi angka 2, kemudian enter. Nah, di sini saya akan ajarkan yang namanya ngeblok ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik lagi ke sel yang tertera angka 1. Nah, di sini saya akan ajarkan 2 cara untuk ngeblok. Silakan teman-teman pilih menurut teman-teman cara yang mana yang paling mudah. Yang pertama, di sini saya pakai mouse. Saya arahkan ke tengah-tengah sel pada nomor 1 ini. Saya arahkan ke tengah dan saya klik tahan geser sampai ke angka 2. Nah, seperti itu sudah terblok ini ya. Tampak seperti ini tampilan yang sudah terblok. Itu cara yang pertama. Cara kedua, saya klik di sini, kemudian
saya menggunakan tombol Shift dan tanda panah bawah yang ada pada keyboard. Teman-teman bisa cari, situ ada tombol Shift, kemudian di bagian kanan bawah itu ada tanda panah yang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Saya pilih yang ke bawah. 1 kali aja tekan. Nah, seperti itu, lepas ya. Jadi tekan Shift, jangan dilepas, tekan tanda panah ke bawah. Sudah lepas. Nah, sini posisi sudah terblok. Seperti ini. Nah, silakan teman-teman, menurut teman-teman cara yang pertama atau yang kedua yang menurut teman-teman lebih mudah. Nah, selanjutnya lihat di sebelah pojok kanan bawah, di sini ada tanda titik ya teman-teman, titik tebal. Nah, di sini kita arahkan mouse-nya tersebut ke arah pojok kanan bawah tersebut hingga berubah tampilan kursornya menjadi plus tebal. Ketika sudah berubah menjadi plus tebal, maka langsung kita klik, tahan, geser mouse ke bawah, kita buat nomor sesuai dengan kebutuhan. Misal contoh di sini saya buat ada 32 nomor dengan jumlah 32 siswa. Nah, di sini saya langsung tekan center dan middle untuk menengahkan tulisan supaya langsung rapi, karena kebetulan sudah terblok. Supaya kita nggak bolak-balik ngebloknya lagi, langsung aja kita klik center dan middle. Nah, ini posisi langsung berubah menjadi tengah, jadi lebih rapi. Selanjutnya di sini nama misalnya kita tulis nama siswa apa ya. Kemudian saya tulis beberapa aja ya untuk contoh. Kemudian kita isi dari nilainya, contoh misalnya ini saya hanya contoh aja untuk nilai ya. Kemudian matematika, kemudian PJOK, ya. Selanjutnya kalau sudah, sebelum kita menghitung jumlah rata-rata ranking ini, sini saya jelaskan ini hanya sebagai contoh aja, nanti teman-teman kan bisa isi data sampai akhir ya. Nah, di sini jumlah ada beberapa cara rumus juga, nanti teman-teman pilih juga mana yang menurut teman-teman mudah ya. Nah, di sini saya ketik sama dengan sum. Teman-teman bisa perhatikan juga di formula bar ini. Ini formula bar akan tertera apa yang saya isi di sini, saya ketik rumusnya. Sama dengan sum buka kurung. Kemudian di sini saya ketik sesuai dengan posisi sel data dari nilai Danis ini berada di sel apa sampai sel apa. Di sini posisi nilai Danis mulai dari C5 sampai dengan F5. Maka saya ketik di sini C5 sampai dengan itu ditandai dengan tanda titik 2 F5. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sama dengan sum buka kurung C5 titik 2 F5. Titik 2 itu adalah petanda sampai dengan. Nah, kemudian saya enter. Itu cara yang pertama, teman-teman. Nah, cara yang kedua sama dengan sum buka kurung. Teman-teman langsung klik ke sini, langsung blok pakai mouse, klik tahan geser sampai ke nilai akhir. Kemudian enter. Selesai. Atau ngeblok dengan cara yang tadi menggunakan tanda yang tombol yang ada pada keyboard. Sama dengan sum buka kurung, kemudian klik di sini. Di sini tekan tanda shift, tombol shift yang ada pada keyboard, kemudian tanda panah yang ada di keyboard, tanda panah kanan. Nah, sudah itu kita blok dengan cara seperti ini, kita langsung enter. Nah, itu semua cara bisa kita gunakan, terserah teman-teman mau pakai cara yang mana yang menurut teman-teman paling mudah. Oke teman-teman, asiknya di Microsoft Excel ini, program ini sangat memudahkan dan memanjakan kita ya teman-teman. Contohnya salah satunya ini, kita dalam penulisan rumus
kita tidak perlu menulis rumus satu persatu dari seluruh jumlah data. Bayangkan kalau misalnya ada 1000 data, kalau kita buat satu persatu, wow, lumayan banget ya lelahnya 1000 data kita harus menghitung satu persatu dengan menulis rumus satu persatu. Maka asiknya di sini kita satu kali ketik rumus, maka akan kita dapatkan jumlah atau hasil dari seluruh data yang kita buat. Nah, teman-teman di sini tadi kan kita sudah dapatkan nilai jumlahnya dari masing-masing siswa ini. Maka sekarang kita arahkan mouse-nya ke pojok kanan bawah ini ya, sampai muncul lagi tanda plus tebal. Nah, seperti ini. Ini kita klik tahan geser ke bawah. Nah, kita dapetin dari nilai jumlah masing-masing siswa. Selanjutnya di sini kita membuat rumus rata-rata, yaitu sama dengan average. Teman-teman bisa lihat di ini ya, formula bar ini sama dengan average, buka kurung. Cara sama ya dengan yang saya sampaikan tadi. Boleh langsung diketik C5.2 F5 atau mau di blok silakan. Di sini misalnya saya blok seperti ini ya. Ingat teman-teman, jangan sampai kelebihan, jangan sampai ke sel jumlah ya. Cukup sampai di sel mata pelajaran sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Nah, itu kemudian langsung enter. Kemudian di sini klik lagi di pojok kanan bawah tanda plus tebal, klik geser ke bawah. Dapat nilai rata-rata. Nah, di sini teman-teman, misalnya teman-teman nggak mau nih ada koma-koma seperti ini, inginnya angka bulat seperti itu. Berarti kita bisa atur nih. Nah, posisi di blok seperti ini, kita klik kanan pada bagian blok. Klik kanan mouse, kemudian di sini ada format cell, kita klik kiri, kembali menggunakan klik kiri mouse. Nah, nanti akan muncul kotak dialog. Tunggu sebentar ya, proses membuka kotak dialog. Nah, ini dia. Nah, di sini ada number, kemudian di bawahnya ini ada number lagi. Nah, kita klik number. Nah, di sini decimal place-nya kita buat 0. Nah, di sini kita buat 0, kemudian OK. Nah, jadi tidak ada koma-koma. Misalnya teman ingin angka bulat. Nah, di sini kita selanjutnya membuat ranking sama dengan rank, buka kurung, klik jumlah pertama ini, data jumlah pertama kita klik, kemudian titik koma atau koma, tergantung teman-teman komputernya, laptopnya masing-masing menggunakan titik koma atau koma. Bagaimana tahu caranya? Coba aja dulu kita gunakan koma. Kalau muncul notifikasi, nggak bisa lanjut ke step berikutnya, berarti menggunakan titik koma. Begitu pula sebaliknya. Di sini saya gunakan koma. Nah, setelah itu saya blok dengan cara di bagian tengah ini ya, jumlah ini, sel yang sudah ada tanda biru ini, saya klik geser ke bawah, saya blok seluruhnya. Nah, ya, kemudian tekan tombol F4 pada keyboard. F4, bukan huruf F dan 4 bukan, tapi tombol F4 yang berada pada bagian atas keyboard. Oke ya, teman-teman. Nah, di situ nanti kalau kita sudah klik, kita enter. Selesai ya, dapat hasil dari rankingnya. Oke teman-teman, ini ya kita sudah selesai menghitung jumlah rata-rata dan ranking. Nah, sekarang kita akan belajar merapihkan dari judul tabel masing-masing ini. Mulai dari nomor, ini saya blok ya nomor ini, kemudian saya klik make and center untuk menggabungkan beberapa sel ini. Nama juga seperti itu, saya blok kemudian klik make and center. Mata pelajaran terus ini ya, saya blok kemudian klik make and center. Jumlah ini ke bawah saya blok make and center, rata-rata juga make and center, ranking make and center. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya tengahkan. Ini ya, teman-teman. Kemudian saya tebalkan logo ball ini, icon toolbar ball. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, fill color tadi kan kita sudah pelajari fill color. Nah, ini contohnya dalam penggunaan untuk tabel ini bisa kita beri warna. Tapi ingat teman-teman, saran dari saya beri warna jangan yang gelap. Kalau gelap tulisannya nggak jelas ketika nanti di print gitu ya. Jadi kita gunakan warna yang lembut aja, yang warna muda ya. Sehingga tulisannya tetap terbaca dengan jelas. Nah, sekarang kita akan belajar buat tabelnya. Nah, tabelnya boleh teman-teman menggunakan mouse di blok seperti ini, boleh pakai tekan shift tanda panah
ke bawah pada keyboard. Nah, seperti ini saya lebihkan 2. Ini nanti kita akan belajar juga untuk buat jumlah dan rata-rata di sini. Nah, di sini kita klik kanan pada bagian yang terblok ini. Klik kanan mouse. Nah, kita pilih lagi format cell dengan klik kiri mouse. Kemudian di sini ada border. Nah, teman-teman, di sini ada line style. Line style ini adalah jenis garis yang bisa teman pilih mau jenis garis line style yang mana. Tapi biasanya walaupun tidak kita pilih, secara default dia akan terpilih ini yang paling bagian bawah kiri ya. Nah, di sini saya tidak rubah secara default, biarkan itu yang saya pilih. Saya langsung aja klik outline untuk menampilkan garis luar tabel. Nah, ini munculkan di sini ya. Kemudian ketika saya klik insert nanti akan muncul juga di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang sebelum saya klik OK, misalkan teman-teman membuat tabel, kemudian ternyata salah posisi tabelnya, ingin dihapus misalnya. Maka teman-teman blok lagi area tabel yang mau dihapus, kemudian klik kanan pada area yang diblok, format cell, maka kembali ke menu seperti ini, pilihnya none. None ini untuk menghapus tabel, gitu ya teman-teman. Oke, saya klik lagi outline dan insight, kemudian klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Dan ini tadi saya belum tengahkan ya. Saya blok, kemudian saya tengahkan dan center dan middle. Oke, sudah. Kemudian sini saya mau juga hitung jumlah dan rata-rata. Jadi teman-teman juga belajar bagaimana menghitung jumlah rata-rata pada bagian bawah ini. Nah, ini saya make and center juga. Kemudian di sini juga saya make and center. Dan saya tebalkan bold. Nah, di sini sama dengan sum, buka kurung. Nah, bedanya kalau ini kita datanya dari atas ke bawah. Kalau yang jumlah rata-rata ini kan dari kiri ke kanan. Kalau ini atas ke bawah. Nah, saya blok ini. Seharusnya ini saya bloknya sampai bawah ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Anggaplah ini ada data seluruhnya ya. Nah, sampai batas nomor terakhir. Nah, seperti ini. Karena yang mau kita hitung nanti keseluruhan ya. Gitu. Ini karena saya perwakilannya hanya buat 4 nama, tapi nanti tetap dibloknya keseluruhan data yang kita buat. Enter. Nah, di sini tinggal kita arahkan lagi ke pojok kanan bawah. Kita klik tahan geser ke kanan. Nah, sama di sini juga sama dengan average, buka kurung. Kemudian kita blok lagi nih dari atas ke bawah. Saya menggunakan mouse kiri ya, tahan geser ke bawah. Enter pada keyboard. Arahkan lagi di sini, muncul tanda plus tebal, klik tahan geser ke kanan. Nah, ini saya juga mau angkanya bulat, nggak ada koma-koma. Kembali kita klik kanan pada area yang diblok, kemudian klik kiri pada format cell, kemudian di number, pilih lagi number. Di sini decimal place-nya saya pilih 0. Klik OK. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian kita rapihkan dengan klik center, middle, supaya tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Boleh kalau mau ditebalkan juga boleh ya. Jadi membedakan ini jumlah rata-rata rankingnya ya. Atau kalau nggak mau ditebelin juga boleh. Silakan sesuai selera teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langkah terakhir. Memang saya biasanya kalau mengatur judul biasanya di terakhir ya. Ketika pekerjaan sudah selesai saya baru atur ini. Nah, ini saya blok sampai ke batas halaman. Saya blok seperti ini, kemudian make and center. Kemudian saya tebalkan. Saya klik center sudah, ke middle saya klik juga. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah selesai nih kita menghitung hari ini jumlah rata-rata ranking. Tidak hanya membuat dengan benar tapi juga rapi. Oke teman-teman, kita sekarang klik print preview yang tadi di awal pembelajaran saya sampaikan. Pada pojok kiri atas ini ya, print preview. Nah, ini seperti gambar loop ya, kaca pembesar. Nah, ini kita klik. Nah, di sini bisa kita koreksi, kita lihat hasil pekerjaan kita udah oke atau belum. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau bagian bawah ingin ditulis misalnya mengetahui guru mata pelajaran, nama, gitu ya, dan seterusnya, ini bisa kita tambahkan di bagian bawah ini ya. Sesuai kebutuhan teman-teman, atau kalau kalian teman-teman bekerja di perusahaan atau di mana,
boleh diberi mengetahui siapa yang menjabat atau yang membuat ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah tampilannya sudah rapih ya. Ini sudah siap untuk dicetak di print. Nah, kalau kita sudah lihat udah rapih, berarti sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal kita print saja di sini. Nah, ini pilihan printnya ya teman-teman. Nah, kalau page itu misalnya kita mau mencetak, mengeprint misalnya dari halaman 1 sampai ke 5 misalnya. Berarti 1 to 5. Misalnya seperti itu. Berarti yang mau kita print adalah halaman 1 sampai ke 5. Nah, gitu ya teman-teman, tinggal print, selesai. Sudah untuk mencetak ya, untuk mengeprint. Oke teman-teman, selanjutnya kalau sudah selesai kita kembali ke menu home. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan, klik save. Nah, ini sekalian kita belajar untuk menyimpan ya. Saya klik save. Kemudian di sini kita diminta untuk memberi nama file ini apa. Nah, saran dari saya, berikan nama file sesuai dengan isi pekerjaan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mencari suatu saat ketika kita ingin mencari file tersebut, kita nggak kebingungan. Jadi beri nama sesuai dengan isi yang memudahkan kita suatu saat untuk mencarinya. Sehingga ketika kita melakukan manajemen file itu bisa dikelompokkan sesuai dengan pekerjaannya, gitu ya teman-teman. Di sini misalnya saya tulis daftar nilai kelas 10 misalnya, karena nanti di situ ada kelas 10A, B dan seterusnya. Di sini saya tulis saja daftar nilai kelas 10. Kemudian kita mau disimpan di mana? Apakah di download, ataukah di dokumen, ataukah di D. Silakan teman-teman mau di mana. Misalnya saya di download. Tinggal save. Dah selesai. Nah, di sini bagian atas sekali ini akan tertera nama dari file kita sesuai yang kita buat tadi. Oke teman-teman, sampai juga kita di penghujung. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.